Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Fadlianto, channel yang keren, channel Teretan Fadli. Masih sama teman-teman tempatnya, dan masih di hari yang sama, di tempat yang enak, sejuk. Pikiran kita jadi lancar, ya, otak kita jadi encer teman-teman. Pembahasannya pun insya Allah akan tetap sama, cuman hanya dengan tema yang berbeda saja, dengan topik yang berbeda teman-teman. Kalau yang sebelumnya kita bicara tentang pemanggilan partai koalisi, ya, 6 partai koalisi minus Nasdem. Sekarang kita akan membahas itu teman-teman. Jadi beberapa waktu yang lalu tanggal 2, ya, tanggal 2 kemarin, Presiden Jokowi itu memanggil partai koalisi kecuali satu, Nasdem. Pertanyaannya kemudian, kenapa? Kok bisa? Padahal Nasdem ini adalah salah satu partai yang menjadi pengusung sebelum PDIP mengusung beliau untuk dicalonkan di Pilpres 2019. Nasdem itu lebih dulu. Kok bisa sekarang tidak? Ini kan aneh. Toh juga Nasdem masih di partai koalisi pemerintah, ya. Tapi kenapa kemudian kok bisa Nasdem ini tidak diundang? Dan beliau sendiri pun mengatakan kepada media bahwa memang sengaja tidak mengundang partai Nasdem dalam pembahasan di Istana tanggal 2 kemarin yang berbicara tentang koalisi besar, walaupun sebenarnya bagi saya secara etik itu tidak pantas teman-teman. Terlepas dari semua itu, yang perlu kita cermati, kenapa? Pertanyaan banyak masyarakat tentunya, banyak pengamat dan banyak praktisi, akademisi, dan juga saya sendiri sebagai masyarakat kecil nih bertanya-tanya, kenapa? Alasannya apa? Apakah kemudian karena Nasdem ini menjadi motor penggerak pencalonan Anies Baswedan sebagai calon presiden di 2024? Apakah itu? Dan ternyata di beberapa media Presiden Jokowi ini mengatakan alasannya, dan alasannya memang betul itu, karena dirasa Nasdem ini sudah mencalonkan, ya, ataupun keluar dari koalisi. Padahal tidak. Nasdem pun sudah memutuskan, sudah tetap menjelaskan bahwa Nasdem akan tetap di koalisi pemerintah, ya kan? Kalau bicara soal koalisi pemerintah, ini kan koalisi yang berjalan dari 2019 ke 2024. Persoalan kemudian partai ini mencalonkan pihak lain ataupun kandidat lain, itu hal yang biasa. Gerindra pun mencalonkan Prabowo yang di luar dari PDIP, kan, di luar dari Ganjar Pranowo, dan kemudian yang lainnya pun juga sama. Kenapa kok ada perlakuan yang berbeda? Ini yang saya tidak masuk akal dari pikiran Pak Presiden Jokowi ini. Apalagi beliau ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dia adalah kepala negara, kepala pemerintahan. Ketika berbicara tentang kesejukan, ya, kesejukan demokrasi, kesejukan dinamika politik nasional, harusnya tidak bersikap seperti itu, tidak bersikap seperti kanak-kanak gitu loh. Sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang Presiden Republik Indonesia. Terlepas dari itu, entah kemudian memang yang membisiki beliau ini kurang peka atau di mana, saya tidak paham, ya. Hanya kasihan beliau, karena sikap itu kemudian akan menunjukkan bahwa beliau ini tidak bersikap seperti negarawan yang sebenarnya, politisi senior yang sebenarnya, politisi yang hebat. Kenapa? Karena masih menunjukkan kekanak-kanakan. Ya, itu tadi. Partai yang memutuskan mencalonkan pihak lain tidak diundang karena dianggap sudah keluar dari rencana koalisi besar. Ini saya kira tidak pantas untuk disampaikan, dan itu tidak baik gitu. Nah, Gerindra mencalonkan Prabowo pun beda. Kenapa tidak? Kenapa kok masih diundang gitu kan? Walaupun kemudian memang ada beberapa wacana koalisi besar mencalonkan Ganjar Pranowo dan kemudian Prabowo Subianto sebagai wakilnya. Ini sesuatu hal yang saya kira juga kurang etis, ya. Ada seorang figur baru yang dia hanya seorang kepala daerah, belum melintang di politik nasional, di elit nasional,
kemudian dipaksakan untuk dijadikan orang nomor satu, dan ada orang yang memang secara rekam jejak beliau ini adalah seorang prajurit, ya, mantan prajurit yang punya jiwa korsa, kecintaan pada republik kita ini sangat kuat, hanya akan dicalonkan sebagai calon wakil presiden. Ini sesuatu yang kurang pas saya kira. Terlepas dari semua itu teman-teman, tentunya sikap ini saya kira bukan sikap yang layak untuk dipertontonkan. Walaupun ya memang wajar, berhak lah, tapi saya kira kurang pantas, kurang etis dilakukan oleh seorang presiden tentunya ya, dengan alasan hanya persoalan karena Nasdem ini mencalonkan pihak lain yang notabene adalah Anies Baswedan, yang semua orang pasti akan paham bahwa Anies Baswedan ini adalah antitesa dari pemerintah pusat. Ya, salah satunya ketika beliau masih menjadi gubernur Jakarta, beberapa programnya itu tidak di-backup oleh pemerintah pusat. Bukan pemerintah pusat sebenarnya, oleh beberapa atau ya menteri-menteri terkait. Contoh semisal kayak Formula E yang seharusnya disupport oleh BUMN, itu tidak sama seperti halnya ketika MotoGP Mandalika yang benar-benar BUMN menjadi sponsor utama, tapi ketika event internasional di Jakarta yaitu Formula E yang mempunyai pesan masa depan, yang punya pesan baik untuk keberlangsungan manusia di masa depan, energi yang terbarukan, energi yang ramah lingkungan, itu tidak disupport. Alasannya A, B, C, D, E dan lain sebagainya. Jadi ya terlepas dari semua itu teman-teman, kita harus cermati, kita harus bijak bahwa janganlah kemudian mempertontonkan sesuatu yang kurang pas, kurang elok didengar ataupun dilihat oleh masyarakat luas, karena itu akan ya memunculkan banyak stigma aneh-aneh akhirnya, apalagi terkait dengan ini. Ya bijaklah Pak Presiden, bijaklah para pembantu presiden, jangan kemudian mempertontonkan sesuatu yang tidak etis. Saya kira itu teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin berkomentar silahkan di kolom komentar ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, like and share. Saya berharap like and share dan subscribe-nya ya. Dan juga jangan lupa tombol loncengnya untuk menotifikasi video saya selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.